PSKT ya. Halo, Halo, selamat selamat malam sore. Pak. Malam Bentar ya. ya, aku coba pesan volume dulu. Oke. Ya, halo Pak Agung. Makasih banyak loh Pak, udah mau join kita di sini untuk memberikan edukasi nih ke teman-teman retail investor ya Pak ya. Soalnya memang aku tadi baru bilang kalau sektor konstruksi itu sangat menarik karena semuanya itu rata-rata masih di bawah. Istilah kalau kita beli sekarang pun masih potensial upside-nya itu harusnya akan sangat menjanjikan ya, maksudnya akan sangat menarik lah karena beli barang yang belum naik itu paling enak dan aku tuh paling suka Pak beli saham-saham yang belum naik tuh Pak. Oke, mungkin kita sapa dulu ya teman-teman di sini. Halo, selamat malam semua, salam sehat dan happy cuan selalu ya. Malam ini kita akan IG Live Edukasi Get Closer with Emiten. Kali ini kita belajar lebih lanjut dengan emiten PT Adikarya Persero Tbk yang mencatatkan saham perdananya itu di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Maret 2004. By the way, teman-teman tahu nggak sih kalau hari ini sebenarnya Adikarya adalah ex-date dari right issue-nya. Dan hebatnya, walaupun dia X, ternyata ADI itu naik gitu. Dan tanggal 25 Oktober kemarin kan kumdet ya. Jadi setiap pemegang 10 juta saham lama Persero yang namanya tercatat di DPS pada tanggal terakhir pencatatan atau recording date tanggal 26 Oktober berhak atas 19.783.232 HMETD dengan harga paksaan 550 dan distribusi HMETD itu akan diberikan tanggal 27 Oktober ya Pak ya. Dan perdagangan dan pelaksanaan right-nya itu antara tanggal 28 Oktober hingga 8 November. Jadi teman-teman yang memang udah beli dan udah invest di ADI, kalian akan mendapatkan right-nya ADI yang nanti bisa ditebus dengan harga 550. Tapi sebelum kita mulai, kita disclaimer dulu ya teman-teman di sini bahwa pembahasan saham hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Sekilas mengenai emiten ADI bahwa kegiatan utama ADI dan entitas anak atau grup adalah bergerak di bidang engineering dan konstruksi, properti dan hospitality, manufaktur dan investasi dan konsensi. Profil singkat Direktur ADI di sini Pak A.A.G. Agung Darmawan selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko. Beliau menjabat sebagai Direktur Persero itu sejak 4 Juni 2020. Oke nih Pak, kita masuk langsung nih ke Q&A karena banyak banget sih yang saya penasaran nih Pak, pengen tahu banget mengenai ADI, apalagi nih udah right issue. Wah, ini kayaknya bakalan biasanya Sam kalau habis right itu akan menarik karena biasanya udah dapat dana segar, jadi untuk ekspansi segala macam udah siap nih Pak. Oke Pak, mungkin bisa ceritain dulu ya Pak ke teman-teman di sini, kira-kira itu bisnis ADI itu seperti apa sih Pak? Karena banyak tuh orang cuma tahu ADI tapi belum tahu detailnya itu seperti apa. Bisa tolong ceritain nggak Pak mengenai ADI? Oke, terima kasih Mbak Rita dan teman-teman semua. Jadi tak kenal maka tak sayang ya. Tak kenal maka tak sayang. Saya sempat ngikutin IG-nya Mbak Rita nih juga nih beberapa saya lihat. Ada juga ternyata yang sempat nyinggung ADI tuh. Bahwa ternyata ADI ini belum sempat dilihat dan dilirik. Nah, itu makanya saya bilang kenal maka tak sayang. Jadi kebetulan saya tadi benar saya ditugaskan bergabung di ADI ini sejak 15 Juni 2020. Memang background saya 25 tahun saya di Bank BNI, Mbak Rita. Jadi emang banker saya, banking ya. Jadi kita ada di ADI. Nah, yang membuat saya bangga di ADI itu adalah pertama, ADI ini ternyata perusahaan konstruksi yang pertama yang dari organisasi yaitu tahun 60. Jadi ada karya yang kita juga, saya juga baru tahu ketika masuk ADI, ternyata Monas gitu buat Adikarya. Monas Adikarya, Istiqlal, terus Sarina, GBK, itu ternyata Adikarya. Jadi itu cukup membanggakan. Ya, dan yang kedua yang penting juga tadi yang disampaikan, ternyata Adikarya itu adalah yang pertama juga IPO di 2004. Jadi perusahaan konstruksi yang pertama juga di 2004. Makanya ada yang namanya pertama, pionir, pasti ada lesson learn yang dipakai oleh yang lain. Nah, pada saat kita IPO ternyata kita langsung full nih 49%. Sekarang
tidak bertahap, kita 49%, dan waktu itu masih namanya baru ya, jadi angkanya masih kecil. Nah, akibatnya apa? Akibatnya sampai dengan saat ini equity kita baru 6 triliun. Jauh dibandingkan karya-karya yang lain. Iya. Kalau misalnya PP lah, PP kan paling dekat dengan kita 15 triliun. Yang lain lebih gede, kita lebih gede dan sebagainya. Nah, ini yang perlu dipahami, dan dengan komposisi 4951 tadi ya. Ini menjadi challenge bagi kita karena retailnya ternyata banyak sekali. Dari 49% itu betul. Lebih dari 30 persenan lah itu retail. Retail investor ya Pak ya? Iya. Nah, karena tadi kita adalah yang terkecil equity-nya, maka manajemen berusaha untuk meningkatkan equity ADI. Karena kita perusahaan negara juga, salah satu upayanya adalah kita dengan meminta penambahan PMN, modal negara. Nah, akhirnya setelah dari 2 tahun, 3 tahun belakang ini kita upayakan, kita akhirnya tahun ini mendapatkan PMN tersebut. Sudah ada keputusan PP-nya sudah ada, dan kita akan mendapatkan PMN sebesar 1,9 triliun, 1976 triliun. Tentu saja dengan adanya PMN tersebut, karena kita porsinya 5149, hak dari publik tentunya harus diberikan juga. Oleh karena itu, kita akan melakukan right issue yang tadi sudah disampaikan Mbak Rita. Kita sudah kumdet kemarin, ya puji syukur ya, kita sekarang ini harganya juga naik, benar tadi sampaikan. Benar. Harganya naik. Iya. Ya. Candle-nya bagus lagi Pak. Saya dari tadi udah saya lihat-liatin ini teknikalnya Adi. Wah, candle-nya ternyata hammer. Kalau kata orang teknikal, kalau bentuknya hammer biasa potensi pembalikan arah. Yang mudah-mudahan lanjut ya Pak ya. Begitu ya? Iya. Nanti deh, terakhir nanti aku bacain teknikal yang dari aku udah minta analis, aku lihat-lihat juga nih. Jadi udah disiapin juga nih beberapa chart yang menarik tentang Adi ini. Nanti kita sampaikan ke teman-teman juga ya Pak ya. Oke, terus Pak, lanjut Pak. Ya, jadi Adi ini small is beautiful kalau menurut saya. Small is beautiful. Ada blessingnya juga. Jadi ketika kita adalah yang paling kecil, profil keuangannya paling kecil, Adi jadi nggak bisa macam-macam, nggak bisa aneh-aneh. Makanya tadi benar di dalam bisnis kita tuh 75% lebih ada di construction and engineering, di mana kita adalah kontraktor murni, bukan investor. Jadi benar-benar kontraktor yang dibayar dengan uang muka 10% terus kerja dapat progres, murni seperti itu. Ya, mungkin tidak yang kalau yang lain kan bisa yang invest di kita nggak bisa. Nggak ada duit. Jadi lebih kepada nggak ada duit, bukan nggak mau. Nggak ada duit. Tapi akhirnya jadi blessing ketika kemarin COVID, kita tidak punya investasi. Nggak ada beban jadi Pak ya. Beban, dan tanda kutip tidak ada beban. Namun demikian, kita kemudian secara berangsur harus mulai memikirkan nih untuk sustainability ADI ke depan harus seperti apa. Pertama tadi equity sudah kita perbaiki, equity-nya menjadi bertambah dengan PMN, dan kami harap nanti support dari para existing shareholder supportnya bagus, jadi juga mengambil right-nya sehingga kita akan ada tumbuh di PMN dan publiknya sekitar 3,9 triliun, sehingga kalau digabung dengan equity kami berharap bisa double digit. Amin. Dengan equity yang double digit ini tentunya saja makin mendekat kepada peers kita, dan makin baguslah gerakan kita. Nah, benar. Dari PMN yang akan kita dapat ini, yang perlu dicatat nih Mbak Rita dan teman-teman, tidak ada yang akan kita gunakan untuk melunasi kredit. Kita tidak dalam kondisi restruct maupun kita tidak dalam kondisi ingin melunasi kredit dengan PMN. Jadi seluruh dana PMN itu akan kita gunakan untuk chip in di beberapa proyek kita yang memang kita ikuti sebagai investor dalam porsi kecil. Kenapa kita ikut porsi kecil investor? Supaya kita dapat proyek konstruksinya.
Oh, I gitu loh. see. Oke, oke. Nah, di dalam Menarik. masuk ke investasi pun ada beberapa kriteria yang harus kita lihat. Pertama, Mm, kalau untuk investasi di jalan tol, mm. kuncinya adalah masuk ke tempat yang gampang keluar. Oh, Nah, benar. susah. Belum masuk udah mikirin keluar ini, Mbak Iya Rita. dong, Jadi harus dong, Pak. masuk ke tempat yang gampang keluar. Jadi Oke. kita memilih jalan-jalan tol yang akan kita ikut chip in di sana dengan jumlah Mm, kecil. Misalnya mm, Jogja Solo, itu mm. kan bagus sekali LHR-nya. Benar, benar. Terus Jogja Bawen, itu juga Oke. bagus. Kemudian Iya. nanti ada Elevated Cikunir Ulu Jami. Ya, jadi kalau Hmm. sekarang Simatupang udah macet banget, nanti di atasnya ada. Ada lagi ya, Pak Nah, ya? ada itu Oke. LHR sudah di atas 30.000. Kalau yang Jogja Solo 26.000. Jadi kita memilih yang LHR tinggi atau dalam tanda kutip seksi untuk dijual kemudian Benar. itu kita akan lepas begitu semua sudah selesai, bisa kita lepas dengan mudah. Iya. Kayak Itu saham, Pak. tujuannya. Jadi begitu masuk kita harus yang liquid. Jadi nanti kalau misal perlu dana, perlu kita mau cuan dari investasi itu, jadi jualnya juga gampang ya, Pak ya. Wah, bagus sih Betul. ini. Ini milihnya Benar-benar. yang bagus juga ya, supaya gampang keluar ya. Iya, iyalah. Jadi Betul. memang itu penting banget ya buat investor karena kalau misalnya kita cuma mikir investnya tapi kita nggak mikir exit plan-nya, wah nanti pas suatu saat kita butuh merealisasikan profit atau kita ada keperluan untuk investasi lain kan nanti susah untuk Ya, betul. muter-muter dananya kan ya Pak ya kayak gitu ya. Oke, oke. Oke, ini Dan menarik yang sekali ya. Terus ya, Anti kan sebenarnya banyak Pak bisnisnya. Saya lihat ada anak-anak usaha lainnya tuh Pak. Nah itu kayak gimana ya Pak untuk ya. ini? Tadi saya lanjutkan sedikit soal Iya, investasi. iya, Kalau oke. kita pilih investasi yang menjadi catatan kita, yang pertama tadi harus memikirkan exitnya, khususnya untuk Benar. jalan tol. Terus yang Yes. kedua, investasi kita pun kita arahkan kepada yang eh, menghasilkan recurring income dan bisnis masa Mm-mm. depan. Jadi kita Mm-mm. ada invest ke dalam proyek-proyek pengolahan limbah dan Oh, pengolahan air minum. oke. Kenapa kita lari air minum? Nah, pertama ke depan air minum itu akan jadi barang yang kayaknya Berharga agak ya? sulit juga ya. Iya, 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 bisa dilihat di berita-berita belakangan ini kan iya, katanya saya baca di Instagram juga ya di medsos bahwa 70% air kita terkontaminasi kan itu. iya. Benar sih. Jadi air minum menjadi penting dan Mm-mm. demikian pula dengan limbah. Nah, Mhm. kita ini adalah perusahaan juga satu-satunya, bukan satunya, pertama lah, nggak boleh satu-satunya. Yang pertama di karya ini yang mulai masuk ke dalam industri pengolahan limbah terpadu. Kita ada Hmm. investasi di tahap awal ini, baru tahap 1, ada di kawasan industri Medan, di Oh, Kim oke. Medan itu. Kita mengolah nanti limbah B3 dan sebagainya. Terpadu Oh, nanti, lengkap semuanya bisa kita olah di situ. Jadi tidak oh, perlu dari Sumatera dibawa ke Jawa Barat. Selama ini pakainya oh. kirim ke Jawa Barat. Oh, I see. Jadi sekarang udah Nah, bisa dikelola di dalam daerah itu sendiri ya, Pak ya? betul. Oke. Nah, balik ke pertanyaan tadi, bisnisnya apa Mhm. saja sih Adi? Nah, Mhm. sebenarnya kalau dibagi, itu hanya ada 4 lini utama bisnis Adi. Oh, ada 4 Hanya aja. 4. Oke. Hanya 4. Kalau lini utamanya ya, jadi Ya. tadi yang pertama engineering and construction itu memberi sumbangan sekitar 75% dari revenue Adi. Oke. Itu semuanya adalah pekerjaan-pekerjaan infrastruktur, gedung, kereta Mhm. apian dan sebagainya. Itu yang benar-benar Mhm. kita kontraktor. Itu masih 70%. Oke. Lini kedua itu property dan hospitality. Memang Oke. betul di sini ada 2 anak yang kita kelola, yaitu yang hubungan dengan properti. Yang pertama ADCP. Yang udah listing ya, Jadi Pak ya? betul udah listing, meskipun waktu itu Mhm. listingnya mungkin pada timingnya yang Momentumnya kurang. kurang. Benar. Iya, Lagi kurang betul, pas. kurang Yes. pas. Padahal itu Mbak Rita itu adalah Mhm. satu-satunya TOD yang ada di Indonesia. Iya, aku juga lagi lihat-lihat nih Pak. Sebenarnya Hmm, termasuk menjadi salah satu incaran saya karena ya, memang begitu adiknya bergerak ke atas, ini juga akan menjadi company yang sangat seksi karena LRT begitu dijadikan ini semuanya TOD dari sana Pak dan itu lokasinya cukup strategis loh Pak. betul. Oke, Itu terus Pak PR-nya lanjut. memang. Memang Hmm, PR-nya di situ. Yang anak yang satu ini, yang properti yang hmm, ADCP,
bagaimana kita tergantung dengan LRT. Nah, kemarin kan memang Yes. LRT ada kemunduran 2 tahun Iya. karena adanya pembebasan lahan dan sebagainya. Iya. Jadi Benar. bukan dari sisi tadinya itu memang mundur, tapi sekarang sudah ada master agreement untuk pengujian dan sebagainya. Kita harapkan di pertengahan tahun depan udah jadi dan ini udah operasional dan ini terbukti dari salesnya ADCP sudah mulai meningkat nih. Mulai membaik ya, Pak. Di tahun ini di Agustus kemarin udah meningkat bagus.